Jakarta yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kami guru-guru matematika SMA dan MA, ini ada MA-nya juga kayaknya, seKulon Progo dapat barokah, dapat berkah menerima semacam pembelajaran dari Bapak Ibu dosen matematika FMIPA UGM. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Tahun lalu sudah, sekarang sudah. Mudah-mudahan besok lagi ada lagi. Kami ya alhamdulillah selalu diperhatikan Bapak Ibu dosen yang sebagai sumber dari ilmu matematika, bukan hanya di Jogja, tapi juga di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi kami bangga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu dari FMIPA UGM. Kemudian insya Allah nanti teman-teman akan mengikuti kegiatan ini. Dari catatan kami mungkin hampir 40 mungkin kalau bisa. Selain SMA juga ada teman-teman dari MA. Oleh karena itu kepada teman-teman kami mohon untuk bisa aktif mengikuti pembelajaran ini. Ini walaupun dalam suasana siang dan daring ya, jangan sampai ditinggal begitu. Karena siang sesudah makan dan juga daring lagi, mungkin terus di videonya dimatikan, ditinggal, kan tidak ada bekasnya nanti pelatihan. Selanjutnya materi-materi yang diberikan ataupun yang akan disampaikan dalam 3 hari kegiatan, beberapa diantaranya adalah pilihan dari teman-teman guru matematika SMA. Sehingga dengan demikian mestinya itu materi yang saya pilih maka harus diperhatikan semua. Semoga dengan kegiatan ini benar-benar bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, teman-teman guru. Ini kebetulan yang CPNS juga lumayan banyak, teman-teman yang hampir pensiun juga. Jadi nanti akan berimbang. Dan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan kompetensi guru matematika Kabupaten Kulon Progo melalui pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selama 3 hari ini tanggal 26 dan 31 Agustus 2020. Dengan seizin Bapak Ibu semuanya, kami nyatakan untuk dibuka. Demikian singkat saja apa yang kami sampaikan. Semoga benar-benar nanti kegiatan ini bermanfaat bagi kami khususnya Bapak Ibu guru matematika di Kulon Progo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badan Ma'ruf atas sambutannya, dan kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Tapi sebelum ke acara selanjutnya, saya akan
kenalkan moderator untuk acara hari ini. Boleh izin membacakan CV dari moderator. Pada acara siang ini sebagai moderator adalah Saudara Usman Arifin. Di Usman lahir di Klaten tanggal 24 Juli 1999. Riwayat pendidikannya di SMP Jakarta, lulus pada tahun 2014. SMA N3 Surakarta, lulus pada tahun 2017. Dan sekarang di Usman di mahasiswa Prodi S1 Matematika BPGN. Dan pengalaman organisasi diantaranya adalah SMA Negeri 3 Surakarta tahun 2015 sampai dengan 2016, staf Himka UGM tahun 2018, ketua tim bakti sosial matematika tahun 2018, panitia matematika tahun 2018, ketua tim Desa Binaan Himatika UGM tahun 2019, anggota panitia The ICSIMS UGM Internal Conference on Mathematics and its Application 2019, panitia lomba matematika dan seminar nasional UGM tahun 2019. Dan untuk saat ini D. Usman menjadi wakil ketua lomba matematika nasional dan seminar nasional matematika pada tahun 2020. Nah, untuk acara selanjutnya, waktu saya persilahkan ke D. Usman untuk mengambil alih. Monggo, D. Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Matematika Sekabupaten Kulon Progo dan Bapak Ibu dosen Departemen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan selaku pembawa acara karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sesi pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengetahui gambaran mengenai ilmu aktuaria dan aplikasi-aplikasi matematika yang ada di handphone atau telepon genggam yang mungkin dari kita sudah banyak memilikinya. Nah, ilmu aktuaria sendiri merupakan ilmu yang merupakan kombinasi dari ilmu matematika, probabilitas, statistika, dan ekonomi. Alhamdulillah, Universitas Gadjah Mada ikut berkontribusi dalam perkembangannya dengan membuka prodi aktuaria pada tahun ini. Nah, pada kali ini kita akan langsung belajar dan mengetahui langsung dari ahlinya, yaitu Ibu Dr. Salihatun SSI MSI. Ibu Dr. Salihatun SSI MSI sekarang bertugas di Departemen Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Aktuaria. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2002, kemudian menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2015, kemudian menempuh pendidikan S3 di Institut Teknologi Bandung pada 2016. Nah, beliau sekarang mengampu mata kuliah UN-S1 antara lain ada pengantar teori sistem, pengantar teori kendali, matematika untuk perencanaan, kalkulus 1, kalkulus 2, persamaan diferensial elementer, dan kapita selekta matematika terapan, serta matematika ekonomi. Kemudian untuk S2 beliau mengampu mata kuliah reduksi model sistem bilinier, teori sistem matematika, teori kontrol sistem bilinier, dan untuk selanjutnya mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Ibu Dr. Salihatun untuk memulai sesi acara mengenai pengenalan ilmu aktuaria. Monggo Ibu Salihatun
Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Usman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bardan Ma'ruf, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Kabupaten Kulon Progo. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya. Sebelumnya saya minta izin untuk sharing ya mengenai apa itu ilmu aktuaria. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Sampun, Nah, Bu. sudah ya, sudah di presenting ya. Oh ya. Di full screen saja, Bu. Oh ya. Jadi ilmu aktuaria ini salah satu program studi yang relatif baru ya di FMIPA UGM ya, yang mana ini didirikan itu karena kebutuhan gitu ya, kebutuhan di dunia industri akan kebutuhan khususnya di Indonesia, yaitu aktuaris itu merupakan profesi yang masih langka ya, masih sedikit. Nah, itu yang salah satu yang mendasari pendirian program studi ini. Nah, program studi ini di UGM baru tahun lalu ya, untuk kalau berdirinya sih sebenarnya tahun 2018. Nah, namun membuka pendaftaran yang pertama itu pada angkatan 2019 ya. Nah, sebenarnya apa toh aktuaria itu gitu ya. Kalau ilmunya namanya ilmu aktuaria. Nanti kalau menguasai ilmu aktuaria bisa menjadi apa yang disebut dengan aktuaris ya. Nah, sebenarnya ya aktuari ya itu adalah gelar seseorang yang mengatur keuangan pada zaman Romawi kuno. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Nah, itu aktuari itu seperti itu. Nah, kemudian aktuari itu ya itu lebih apa ya? Lebih terkenal lagi itu pada abad ke-18 ya. Jadi di Inggris ya itu menyebut ahli matematika yang bekerja di bidang perusahaan asuransi ini disebut sebagai aktuari ya. Nah, sebenarnya apa toh ilmu aktuaria itu gitu ya. Jadi kalau di UGM itu namanya di program studinya karena di bawah MIPA itu ada ilmunya gitu ya. Jadi ada ilmu aktuaria karena yang ditonjolkan ilmunya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Usman tadi, sebenarnya ilmu aktuaria itu adalah ilmu yang menggunakan teori probabilitas, kemudian matematika, statistika, ekonomi, bahkan perlu juga ilmu komunikasi. Ini yang terpenting. Untuk apa? Untuk mengukur dan menghitung dampak finansial atas kejadian tak tentu di masa yang akan datang. Nah, ini mengapa pada PKM kali ini saya menyampaikan semacam promosi apa tuh ilmu aktuaria karena belum banyak yang mengenal gitu ya. Nah ini sebenarnya saya mendapatkan masukan ini dari salah satu Bapak Ibu guru di DIY ya. Jadi kami itu sering promosi ke daerah-daerah mengenai ilmu aktuaria itu ya, prodi ilmu aktuaria kemana-mana. Nah, namun malah terlupakan yang di DIY sendiri belum, dan baru pertama kali ini saya atau mungkin Kaprodi ilmu aktuaria itu Pak Danar ini Pak Danardono ini baru kali ini saya menyampaikan ilmu aktuaria itu di kawasan DIY gitu ya. Jadi biasanya ke daerah-daerah gitu ya.
Nah, jadi ilmunya itu merupakan ilmu yang multidisipliner. Nah, pada awalnya untuk pembukaan ini sempat ada tali ulur, mau di bawah ekonomi, Fakultas Ekonomi UGM, ya FEB, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau di bawah MIPA. Nah, akhirnya ya setelah cukup lama gitu ya, akhirnya berdirinya ilmu aktuaria itu di bawah FMIPA dan di bawah Departemen Matematika. Karena memang ilmunya sendiri ya, itu merupakan gabungan dari beberapa multidisiplin gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi gambaran ilmu aktuaria itu apa toh? Ya, yang dipelajari itu apa? Apakah hanya terkait dengan asuransi? Oh, ternyata tidak gitu ya. Jadi tadi kan ilmunya kan ilmu untuk manajemen risiko gitu ya. Jadi kalau hubungan antara matematika, statistika, dan aktuaria itu bisa kami representasikan sebagai diagram seperti ini, bahwa di dalam matematika itu kan dikenal ada istilah pembelajaran induksi dan deduksi gitu ya. Jadi kalau dari kecil ya kita belajar berhitung, kemudian makin ke atas SMP, SMA, dan perguruan tinggi makin lama kita merumuskan hal-hal yang secara umum itu kan merupakan pembelajaran matematika gitu ya. Nah, kalau di statistika gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal bahwa dari statistika itu mesti berangkat dari sebuah data gitu ya. Dari data itu diambil dari sampel ya, sampel dari sebuah populasi gitu ya. Jadi dari sampel itu dibuat satu kesimpulan gitu ya berdasarkan sampel yang terpilih ya, tentunya sampelnya yang representatif. Nah, itu kalau statistika. Nah, kalau aktuaria ini bagaimana? Oh, aktuaria itu ternyata melakukan semuanya ya. Jadi juga ada data ya. Jadi tentunya ada sampel mengambil sampel dalam sebuah populasi ya untuk melakukan sebuah prediksi, artinya untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Nah, kesimpulannya itu di dalam aktuaria nanti kalau terkait dengan asuransi ini bagaimana menghitung premi, ini kalau terkait dengan asuransi. Nah, nanti dari sampel itu nanti bisa dibuat sebuah model gitu ya. Nah, modelnya nanti diharapkan merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ilmu aktuaria tentunya membutuhkan beberapa disiplin ilmu, ya. Jadi tidak hanya matematika sendiri, tapi juga ekonomi, gitu ya. Nah, seperti apa toh hubungan matematika, statistika, dan ilmu aktuaria? Kalau secara matematika, kalau saya memiliki katakan sebuah kelompok ada anggotanya 30 orang ingin mengadakan acara tutup tahun misalnya dengan biayanya misalnya 3 juta. Kalau ada 30 orang secara matematika, oh 3 juta itu kita bagi 30, jadi masing-masing harus membayar iuran sebesar 100.000. Itu secara matematika. Nah, sekarang bagaimana gitu? Kalau ternyata di akhir tahun itu terjadi kenaikan harga, ya, atau mungkin ada satu peserta yang keluar dari kelompok tersebut. Nah, keluarnya itu mungkin karena sesuatu gitu ya, bisa karena meninggal, bisa karena memang tidak ingin memang ingin keluar dari kelompok tersebut gitu ya. Nah, inilah peran ilmu statistika gitu ya. Nah, untuk mengestimasi kenaikan harga tadi, kemudian mengestimasi probabilitas atau proporsi peserta yang keluar dari kelompok. Nah, itu kan kita bisa menggunakan statistikanya ya, berdasarkan data ya, dari ketidakpastian tadi ya, kita
bisa menghitung variasinya berapa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau di dalam memprediksi itu kita juga mengukur apa yang disebut dengan dampak finansialnya, maka nanti ya kegiatan ini tadi ya akan menghasilkan suatu profesi namanya adalah aktuaris. Ya. Jadi kalau di dalam perusahaan ya tidak hanya perusahaan asuransi, namun perusahaan bank misalnya, nah itu tentunya akan menghadapi hal-hal seperti ini karena memang di masa yang akan datang itu kejadian itu bukan sesuatu yang pasti gitu. Jadi itu ilmu aktuaria itu seperti itu kira-kira. Ya. Nah ini undang-undang yang mewajibkan bahwa perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan reasuransi syariah ini wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup. Dan kenyataannya di Indonesia itu belum semua perusahaan asuransi itu memiliki aktuaris. Jadi ini menjadi peluang bagi mungkin nanti muridnya Bapak Ibu guru semua untuk misalnya yang berminat untuk masuk di program studi ilmu aktuaria UGM ini sangat terbuka ya. Asalkan nanti lolos seleksi gitu ya. Nah, ini menjadi peluang karena apa? Benefit atau mungkin peluang kerjanya ya dari sisi gaji dan karir ya. Ini sangat menguntungkan. Nah, seperti apa kira-kira kebutuhannya? Ini berdasarkan data ya. Jadi ini prediksi bahwa untuk beberapa tahun yang akan datang kebutuhan aktuaris di Indonesia itu akan meningkat ya. Walaupun memang saat ini terjadi pandemi ya. Namun justru dengan adanya pandemi ini ketidakpastian di masa yang akan datang itu menjadi besar sehingga aktuaris itu tetap akan dibutuhkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di UGM itu ya di Departemen Matematika FMIPA UGM itu sebenarnya untuk mengarah pendirian prodi baru ilmu aktuaria ini sebenarnya sudah diawali sejak tahun 85 ya. Jadi saya aja masih kecil ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah dirintis ya, mulai dari kerjasama dengan misalnya PAI. PAI itu adalah satu organisasi ya. Jadi PAI itu Persatuan Aktuaris Indonesia ya. Itu satu organisasi yang mewadahi aktuaris-aktuaris yang ada di Indonesia. Nah, untuk menjadi aktuaris di Indonesia itu kalau ingin mendapatkan gaji yang besar gitu ya, itu harus lulus apa yang disebut dengan ujian sertifikasi ya. Seperti Bapak Ibu ini kan juga dulu mungkin juga ikut ujian sertifikasi guru gitu ya. Kami juga ujian sertifikasi dosen gitu ya. Nah, ini untuk aktuaris ini juga melalui ujian sertifikasi aktuaris ya. Nah, ini kami sudah ada kerjasama dengan PAI ya. Jadi ada beberapa mata kuliah ya. Jadi kalau lulus mata kuliah tersebut itu nanti otomatis akan mendapatkan sertifikasi dari PAI. Nah, sertifikasinya itu nanti ada level-levelnya gitu ya. Ada level dari A10 sampai A50 yang ada kerjasamanya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini perkembangannya dan memang di UGM sendiri ya di ilmu aktuaria ini ya di bawah Departemen Matematika ini merupakan program studi yang
baru dan akreditasinya itu masih minimal, jadi belum akreditasi A atau B gitu ya, atau unggul gitu, tapi masih minimal. Nah, namun walaupun minimal, nah nanti bisa saya tunjukkan bahwa yang berminat mengambil program studi ini sangat banyak. Jadi tingkat kompetensi persaingannya juga lumayan tinggi, bahkan untuk nilai UTBK-nya yaitu juga masuk 10 besar ya di Indonesia. Ini pada tahun 2016 kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai perguruan tinggi yang paling aktif dalam mendukung program 1000 Aktuaris. Nah, program 1000 Aktuaris ini diprakarsai oleh PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia, dan juga didukung oleh Ready Project. Ready Project itu satu semacam LSM dari pemerintah Kanada yang mendukung pendirian program studi aktuaria di seluruh Indonesia. Nah, dan di Indonesia yang sudah ada program studi aktuaria itu hanya beberapa, ya. Jadi baru IPB, ITB, UGM, ITS gitu ya, UI, dan beberapa yang dari swasta ya. Gitu. Jadi belum terlalu banyak ya. Jadi masih terbuka luas untuk berkarir di bidang ini ya, menjadi seorang aktuaris. Nah, ini visi misinya saya lewati saja. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, kalau lulus dari program studi ilmu aktuaria itu nanti kerjanya di mana? Oh, yang jelas tadi yang saya sampaikan, menjadi aktuaris di perusahaan. Bisa saja menjadi dosen seperti kami gitu ya. Atau mungkin bisa bekerja di bidang pengelolaan risiko maupun investasi. Nah, kemudian juga bisa bekerja untuk menyusun dan mengelola imbalan kerja, kemudian dana pensiun di suatu perusahaan atau di instansi pemerintah. Ya. Kemudian yang kelima bisa bekerja di dalam bidang regulasi, misalnya di otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi otoritas jasa keuangan ini lembaga, ya, satu lembaga yang mengatur dalam regulasi ya, atau bisa saja menjadi aktuaris konsultan. Jadi cukup banyak lowongan kerja ya untuk lulusan aktuaria ya. Nah, ini kami tahun lalu mengadakan survei ya untuk mahasiswa kami ya. Ternyata mahasiswa kami yang mengambil ilmu aktuaria ini untuk tahun pertama ya, 41 mahasiswa, memang ini pilihan gitu ya. Nah, dan tahun ini kami juga menerimanya hanya sekitar 40 juga ya. Nah, ini kebanyakan ya tetap pengennya menjadi aktuaris gitu ya. Nah, kemudian ada yang juga yang menjadi dosen. Nah, ini kecil sekali yang ingin menjadi dosen. Nah, yang lainnya pengennya bekerja di bidang-bidang lain ya. Oke. Ini surveinya tadi. Ini saya lewati saja. Nah, ini mata kuliahnya. Jadi karena di bawah MIPA ya tetap ada fisika, kimia gitu ya, ada pemrograman dan seterusnya. Bahkan ada Pancasila gitu ya. Saya kira ini saya lewati saja. Terkait dengan kurikulum ya di aktuaria ini karena masih baru ya. Namun belum lama Mas Menteri kita ya itu kan mencanangkan satu konsep ya, yaitu konsep merdeka belajar gitu ya. Jadi ini program studi ilmu aktuaria sekalian ingin merevisi ya dan menyesuaikan kurikulumnya melalui apa yang disebut dengan kurikulum merdeka belajar ya, salah satunya dengan melalui apa yang disebut dengan kerja praktek. Ya, kerja prakteknya ini nanti bisa
di perusahaan-perusahaan atau di instansi pemerintah gitu ya, yang mana nanti ada nilai SKS-nya gitu. Bahkan kalau kerja prakteknya itu sampai 6 bulan, nah ini nanti kalau tidak keliru nanti akan disetarakan dengan 20 SKS. Jadi pengalaman mahasiswa ini akan cukup luas ya, jadi bertambah. Bahkan nanti bentuk dari Merdeka Belajar itu tidak hanya kerja praktek, namun bisa saja di mungkin KKN tematik dan sebagainya. Ya, ini hanya sekedar informasi untuk kurikulum yang akan datang ya. Jadi terkait dengan kebijakan dari Mas Menteri gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa untuk aktuaris itu ya, ini gajinya sangat menjanjikan. Di Indonesia itu kalau setahun itu minimal ya 60 juta ya, bahkan bisa 150, bahkan ada yang sampai 200 juta setahun ya. Jadi memang gaji aktuaris apalagi sudah FSAI ya, istilahnya velos gitu ya, itu gajinya sangat tinggi ya. Jadi memang dibutuhkan kemampuan matematika ya, kemampuan berlogika, kemampuan bekerja sama ya, kemampuan menyampaikan laporan gitu ya, kemampuan berkomunikasi gitu, itu menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi sesuai dengan gajinya gitu ya. Jadi saya pernah magang di salah satu perusahaan di Jakarta. Saya 2 minggu di perusahaan itu mengamati pekerjaan seorang aktuaris, dan saya juga mengamati juga mahasiswa kami yang bekerja menjadi aktuaris juga di situ. Walaupun mahasiswa kami itu baru lulus beberapa bulan, ya, itu gajinya sudah lumayan gitu ya. Artinya sudah di atas gaji PNS gitu ya. Jadi belum lama itu saya menguji mahasiswa tersebut, ya. 4 bulan kemudian dia sudah bekerja. Kebetulan dia mengikuti program kerjasama ya, antara UGM dengan perusahaan tersebut, kemudian lolos seleksi, langsung diterima. Saya tanya gajinya berapa Mbak gitu. Kalau langsung menjawab kan ya, berarti malah jadi lulus saja, baru lulus itu gajinya sudah waktu itu sudah 7 juta ya. Nah ini kan baru lulus gitu, apalagi nanti kalau sudah memiliki sertifikat ya, sertifikat dari PAI. Jadi setelah lulus ujian PAI kan akan mendapatkan sertifikat. Nah, dari sertifikat itu nanti akan menaikkan gaji. Jadi wajar kalau seorang aktuaris ya dengan mungkin masih associate ya, asai gitu, itu aja gajinya sudah 10 bahkan 50 gitu ya, tergantung perusahaannya gitu ya. Ya. Baik, ini kelebihan di program studi ilmu aktuaria kami itu, kami sudah ada kerjasama dengan PAI. Jadi kalau lulus beberapa mata kuliah dengan nilai A atau Amin, nanti otomatis akan disetarakan dengan ujian PAI. Jadi tidak perlu ikut ujian. Gitu. Jadi kelebihannya itu. Namun mahasiswa kami itu merasa, wah ikut mata kuliah di FMIPA atau di ekonomi, karena ada mata kuliah ekonomi gitu ya, itu katanya malah lebih sukar daripada mengikuti ujian PAI. Jadi ujian PAI-nya itu dianggap oleh mahasiswa kami itu lebih lebih mudah gitu ya. Maaf, jadi kebanyakan malah sudah saya singkat saja. Mungkin ini dosen-dosennya ya. Jadi yang pertama ini Prof. Dedi, itu yang home base-nya aktuaria ya.
Namun sebenarnya didukung oleh dosen-dosen yang lain dari semua dosen di Departemen Matematika, FMIPA UGM, dan bahkan dari ekonomi, dari filsafat, dan seterusnya. Ini Prof. Dedi, kemudian ini Pak Gun, ini Pak Denardononi sebagai kaprodinya, ini saya ya, sebagai sekretaris Prodi, ini Pak Roni, ada Pak Danan, ada Bu Yunita, dan ada Bu Rika ini yang baru pulang dari Kanada. Oke. Ini tadi sudah saya singgung. Nah, ini untuk yang tahun lalu, ya. Untuk nilai UTBK-nya memang cukup tinggi ya. Ini yang tahun lalu saja seperti ini. Jadi ilmu aktuaria walaupun baru, namun ini untuk tahun lalu itu di bawah statistika ya. Jadi matematika itu juga masih tinggi ya. Oke. Nah, ini yang tahun ini yang seleksi yang bersama yang melalui nilai UTBK itu ilmu aktuaria itu di bawahnya kedokteran. Jadi pada urutan kedua ya. Dengan nilai UTBK rata-ratanya 640 yang cukup tinggi ya. Oke, nanti silakan aja kalau yang ingin menggali tentang ilmu aktuaria bisa browsing melalui web-web berikut. Ya. Demikian, saya stop terlebih dahulu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Salihatun atas pemaparan materinya dan pengenalan mengenai program studi ilmu aktuaria terutama di Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, jadi nanti kita akan laksanakan sesi tanya jawab di akhir sesi kedua sekalian. Untuk berikutnya kita akan langsung sambung ke sesi kedua, yaitu pemaparan kembali oleh Ibu Dr. Salihatun mengenai aplikasi-aplikasi matematika yang ada di handphone atau telepon genggam kita. Kepada Ibu Dr. Salihatun, kami persilahkan. Terima kasih Mas Usman. Saya share kembali ya. Ya, lanjutkan. Ya, sesuai permintaan ya yang disampaikan oleh Pak Bardan waktu itu ya. Jadi salah satu permintaan Bapak Ibu guru di SMA seluruh Kabupaten Kulon Progo, SMA atau MAN ya. Ini mohon maaf. Ternyata ada yang dari MAN juga, kebetulan juga ada teman saya itu Mbak Rina ya, Bu Rina ini kan dulu teman satu angkatan ketika S1 ya. Selamat datang Bu Rina ya. Ini dari MAN ya, Wates ya. Nah, ini saya mengambil topik mengenai pengenalan aplikasi matematika pada smartphone ya, karena memang saat ini ya smartphone itu menjadi sesuatu kebutuhan yang bukan sekunder lagi, tapi kebutuhan yang vital. Kalau tadi Mas Usman menyampaikan sebenarnya smartphone atau handphone ya, laptop gitu ya, semuanya ini sebenarnya juga awalnya juga dari matematika gitu, yang sangat sederhana dengan bilangan biner gitu ya. Jadi kan komputer itu kan dari kata calculate gitu, Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa itu kan awalnya dari bilangan biner 0, 1 gitu ya. Kemudian dikode-kodekan dan seterusnya, kemudian ada sistem operasi, ada ada perangkat lunak, ada perangkat kerasnya. Baik. Pada kesempatan ini saya akan mungkin ini tadi sudah diperkenalkan ya. Mengenalkan satu aplikasi, ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui, aplikasinya namanya Malmed dan Photomed. Nah, sebenarnya ada aplikasi yang lain, ya cukup banyak ya, yang berbasis Android itu kan ada ya, kalau yang khusus untuk masalah riset operasi itu ada OR Simplex, ada Simplex Method gitu ya.
Ya. Saya kira banyak sekali. Nah, ini saya memilih Malmed dan Photomed. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari Malmed dan Photomed? Ya. Kalau Photomed, ya, siswa itu, ya, ini yang dilakukan siswa-siswa sekarang, ya. Anak saya itu kalau mendapatkan soal dari Pak Guru atau Bu Guru itu difoto, ya, kemudian kalau soal matematika ya, itu langsung taruh Photomed, gitu ya. Nanti di solve langsung muncul ini apa penyelesaiannya. Ya. Kalau yang di Malmed itu harus mengetikkan. Ya. Kalau yang foto itu bisa, namun tidak gratis. Kalau yang di Malmed itu harus bayar 40.000 atau berapa gitu kan. 40.000 kan bukan mahal sekali gitu ya. Nah, jadi ini menjadi satu tantangan bagi Bapak Ibu tentunya. Bagaimana menggunakan aplikasi ini, salah satunya Malmed dan Photomed ini. Kalau cara menggunakannya itu mudah sekali, gitu kan. Karena kalau yang Photomed kan tinggal scan menggunakan fotonya, nanti keluar. Ya. Kalau yang Malmed itu harus mengetikkan. Nah, justru yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu adalah kalau siswa sekarang setiap hari, setiap waktu megangnya HP, ya mungkin kalau di sekolah tertentu tidak diperkenankan untuk membawa HP. Nah, kebetulan kalau di sekolahan anak saya itu diperbolehkan, ya. Nah, sebelum pandemi itu juga diperbolehkan menggunakan HP, di kelas itu menggunakan HP. Nah, kalau kita memberikan soal gitu ya, misalnya tentukan integral tak tentu, misalnya integral E kuadrat dx gitu di kelas. Kalau yang bawa HP, nah itu kan walaupun itu sangat mudah bagi anak-anak atau siswa tertentu, itu kan cukup menggunakan aplikasi sudah langsung ketemu. Terkadang tidak perlu tahu ini hasilnya bagaimana gitu. Nah, jadi dengan cepat gitu ya, dengan cepat bisa menjawab dan benar gitu. Nah, yang menjadi perhatian Bapak Ibu justru nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan assessment atau penilaian untuk siswa, nah ini bagaimana? Ya mungkin dengan cara kalau tatap muka ya, siswa di sekolah gitu, oh bisa HP-nya dikumpulkan begitu ya. Nah, namun kalau saat pandemi sekarang ini, siswa belajar di rumah, Bapak Ibu kan tidak bisa mengontrol. Nah, bagaimana caranya gitu kan untuk melakukan penilaian atau membuat ujian gitu ya, memberikan ujian terutama ya. Kalau tugas sih mungkin oke lah, enggak apa-apa gitu. Kalau ujian mau memberikan penilaian yang objektif, sebenarnya siswa itu sudah memahami atau belum. Nah, itu bagaimana? Nah, ini perlu teknik-teknik, perlu cara yang cerdas gitu kan. Ya. Karena kalau menggunakan aplikasi itu sangat mudah gitu. Bahkan siswa itu nggak perlu diajari kan. Saya kira bisa gitu. Ya. Anak-anak kecil sekarang kan sudah familiar sekali dengan handphone ya. Dengan smartphone itu sangat familiar gitu. Justru ini, bahkan kami dosen-dosen itu juga terus terang bagaimana ya membuat assessment untuk mahasiswa supaya benar-benar objektif dan mengetahui benar itu nilai itu merepresentasikan kemampuan mahasiswa tersebut atau tidak. Nah ini karena apa? Banyak sekali aplikasinya gitu ya yang bisa digunakan gitu. Kalau dengan menggunakan laptop atau ya dengan Google atau apapun kan banyak sekali fasilitasnya gitu. Nah, dengan smartphone yang berbasis Android ya, ini aja dua ini aja sudah saya katakan sudah mumpuni gitu ya, mumpuni ya. Nah, kalau masalah cara menginstal Malmed
dan Photomat gitu ya. Ini caranya mudah kan, tinggal Bapak Ibu membuka Play Store, kemudian ketikan Malmed lalu install gitu ya. Hanya beberapa megabyte gitu ya. Asalkan ruang ininya masih cukup di handphone Bapak Ibu ya, di smartphone Bapak Ibu bisa terinstall gitu ya. Saya kira ini masalah mudah untuk menginstal. Nah, dua aplikasi ini apa perbedaannya? Ya, kalau di Malmed ya, tampilan fungsinya itu satu layar. Kalau Photomat itu tidak satu layar. Nah, seperti apa gitu? Oh, kalau Malmed itu satu layar gitu ya. Jadi mudah gitu ya. Kalau yang Photomat nanti Bapak Ibu bisa memperluas ya. Perintahnya itu di titik 3 itu diperluas gitu ya. Jadi yang integral nanti ini bisa diperluas ya. Kemudian yang ABC ini juga bisa diperluas. Nah, ini masalah tampilan sekilas. Nah, kemudian kalau di Malmed secara grafis gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menggambar grafik fungsi gitu, misalnya fungsi kuadrat. Kalau di Malmed itu nanti tidak ada titik-titik penting, artinya titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y itu tidak ditampilkan. Namun kalau di Photomat itu ada. Ya. Jadi titik-titik pentingnya itu ada ya. Kalau di Photomat. Ya, jadi ini memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain. Kalau di Malmed itu, kalau saya melihat interface-nya bagus, karena fontnya kecil. Nah, selain itu, ini sepertinya ada masalah koneksi ya. Ya, ada masalah internetnya tidak stabil ya. Baik, kalau di Malmed ya, ini kaidah-kaidah penulisan matematika ini kadang kalau saya perhatikan tidak lengkap. Jadi untuk integral tak tentu ya, misalnya integral E kuadrat dx, nanti hasilnya itu sepertiga X pangkat 3 gitu. Nah, plus C-nya tidak ada kalau di Malmed. Nah, kalau di Photomat itu ada. Jadi penulisan kaidah matematikanya lebih baik kalau di Photomat gitu. Ya. Ini menu-menu yang ada di dalam Malmed itu ada home, ada worksheet, ya, graph, kemudian ada prime generator. Ini bisa melacak yang sebelumnya, kemudian ada favorit gitu ya. Jadi ini memang dua aplikasi ini ya masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dua-duanya juga bisa menggambarkan grafik gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika saya menggunakan Malmed ini kebetulan ya, saya mengetikkan soal integral yang bisa diselesaikan dengan integral parsial misalnya ya. Ini nanti begitu saya ketikkan integral E kuadrat sin X dx, muncul urut-urutannya, langkah-langkahnya muncul. Nah, tapi Bapak Ibu bisa melihat di sini tidak ada plus C-nya walaupun ini integral tak tentu ya. Nah, di Malmed ya. Nah, setelah ini langkah per langkahnya bisa dipelajari gitu ya. Ada fasilitas share. Nah, inilah. Jadi ada misalnya ketika Bapak Ibu mengadakan ujian gitu ya untuk siswa. Oke, siswanya mungkin tidak memegang HP gitu ya, atau mungkin memegang HP tapi tidak sempat karena waktunya dibatasi gitu. Kan bisa minta tolong orang lain untuk mengetikkan, kemudian nanti share ke temannya gitu atau share ke siapa gitu. Jadi bisa minta tolong gitu. Jadi fasilitasnya memang lengkap gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu itu mengambil hal-hal yang positifnya saja dari aplikasi ini gitu. Oh, siswa itu bisa belajar
langkah-langkahnya bagaimana toh untuk melakukan integral parsial dari ini X kuadrat sin X ya. Oh, begini toh dengan memisalkan U-nya apa, V-nya apa dan seterusnya. Ini lengkap sekali gitu ya. Ya. Jadi dan langkah-langkah ini bisa digunakan oleh siswa untuk mempelajari ulang, ya, untuk lebih meyakinkan. Ya, jadi diambil positifnya. Nah, kalau negatifnya yaitu ketika ujian menggunakan ini, minta tolong, kemudian di-share, sudah selesai. Gitu ya. Itu negatifnya. Gitu. Ini kalau di Mamet. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, ini menu-menunya saya kira nanti bisa dipelajari lebih detail untuk menu-menu yang ada gitu ya. Yang jelas keunggulannya tadi bisa diunduh secara gratis. Ya, hanya perlu kuota untuk apa? Download gitu ya. Nah, kalau yang Malmed untuk yang foto gitu ya. Kalau mau di-scan apa soalnya itu kalau foto itu harus bayar 40.000 itu aja. Nah, selain itu, kalau menggunakan Malmed, bisa digunakan tanpa koneksi internet. Nah, ini kan juga menjadi kelebihan, karena kuotanya tidak akan berkurang. Gitu ya. Jadi, tanpa internet bisa. Nah, di Malmed juga ada langkah-langkah penyelesaian atas masalah yang kita inputkan tadi. Tadi, untuk integral parsial aja, oh langkah-langkahnya detail ya. Hanya saja penulisan kaidah matematikanya yang tidak lengkap itu aja. Nah, ini keuntungannya yang Bapak Ibu gunakan yang keempat. Nah, ini bisa untuk memfasilitasi siswa melakukan apa? Investigasi, eksplorasi dan pemecahan masalah gitu. Ya. Itu yang diambil yang keempat itu aja ya. Keuntungannya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau diterapkan ketika ujian ini ya nanti untuk melakukan assessment atau penilaian itu merepotkan karena kita tidak bisa objektif. Ini siswa ini jujur atau tidak gitu dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang Photomath kelebihannya apa? Bekerjanya real time. Bisa saat itu juga gitu. Nyata gitu. Dan tidak perlu mengetikkan karena apa? Cukup di-scan melihat apa? Di foto gitu ya. Tuh. Langsung keluar solusinya bagaimana gitu kan. Nah, kekurangannya ya, karena ini menggunakan foto, maka nanti tergantung resolusinya ya. Jadi ketika memindahkan ya, proses pemindaian ini ya, pengguna haruslah melakukannya dengan baik dan benar. Kalau motonya itu ada yang terpotong atau bagaimana gitu ya, atau kurang jelas, nah ini nanti bisa berpengaruh pada hasil atau solusi dari permasalahannya, gitu ya. Itu kekurangan dari Photomath. Nah itu pengantar ya dari apa? Satu aplikasi namanya Malmed dan Photomath. Nah, sebenarnya untuk yang riset operasi nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin apa? Belajar bagaimana menggunakan itu bisa tadi OR Simplex atau Simplex Method. Nah, itu bisa untuk melihat ini jawabannya ini benar atau tidak. Hanya saja ya memang perlu ini ya, perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Karena kalau yang misalnya Simplex Method itu kalau yang program linier yang memiliki penyelesaian lebih dari satu itu kurang bisa dieksplor. Berbeda dengan menggunakan software misalnya Lindo atau Lingo atau dan ya, yang lain. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau mau dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya. Terima saya kasih. Kembalikan ke Mas. Terima kasih banyak Ibu Dr. Solehatun. Nah, mungkin itu tadi semua informasi dapat berguna bagi kita semua dan
untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu guru dapat menuliskan di kolom chat atau bisa langsung dengan open mic. Jadi mikrofonnya dihidupkan terlebih dahulu, kemudian baru menyampaikan pertanyaan. Mungkin untuk gelombang pertama dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya Mas Arifin. Oh, nggih. Monggo Pak Barden. Untuk yang aktuaria tadi, Bu Dr. Sri, Oke, Pak. Ya. bidang pekerjaannya ya, untuk yang aktuaria Iya. itu bidang pekerjaannya apa itu? Pekerjaannya itu dalam bayangan saya kok belum ya. Nah, kita kenal asuransi itu kan terkait dengan asuransi penanggungan jiwa itu apa istilahnya. Nah, ini kemudian aktuaria itu di bagian apanya, mungkin contoh konkretnya. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Dr. Solihatun sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Monggo bisa disampaikan di kolom chat terlebih dahulu, Bapak Ibu guru. Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Jadi salah satu bidang pekerjaan dari lulusan aktuaria itu kan memang menjadi aktuaris di satu perusahaan asuransi atau reasuransi, baik asuransi yang umum atau asuransi yang syariah ya Pak ya. Jadi ada asuransi itu istilahnya ada life dan non life gitu ya Pak ya. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya bidang pekerjaannya itu tidak hanya di asuransi itu saja. Bisa aja tadi saya sampaikan ada yang di otoritas jasa keuangan gitu ya Pak ya. Itu kalau atau mungkin menjadi konsultan gitu ya. Jadi share ke Pak Bardan ya tadi ya. Jadi ada 7 kalau itu tadi bidang-bidang atau profesi ya yang bisa dimasuki oleh lulusan atau alumni dari aktuaria gitu ya. Jadi memang mungkin belum terbayang pekerjaannya itu apa ya. Yang jelas memang kalau yang sudah mengetahui sih pekerjaan aktuaris itu memang membutuhkan skill ya Pak ya. Karena harus mengetahui tentang ekonomi, harus mengetahui tentang data, pengolahan data, harus mengetahui tentang model ya. Jadi mudahnya gini, misalnya kalau saya ambil contoh di perusahaan asuransi ya. Kalau seseorang umurnya sekian gitu ya, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan karena istilahnya angka harapan hidup nyun sewu laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan itu juga dipengaruhi juga oleh lokasi ya. Bahkan ada yang melakukan penelitian bahwa angka harapan hidup orang yang tinggal di Yogyakarta itu lebih tinggi daripada di kota Jakarta ya atau Surabaya gitu ya. Makanya banyak sekali orang yang ketika pensiun itu banyak tinggal di DIY ya Pak ya. Mohon maaf, ini berdasarkan survei ya. Jadi angka harapan hidup itu juga
dipengaruhi oleh daerah juga ternyata. Ya mungkin karena budaya di Jogja itu ini ya apa? Budayanya itu apa ya? Santai, sopan, terus dengan lingkungan itu ya baik gitu ya. Nah, itu mungkin juga akan menambah apa? Angka harapan hidup seseorang itu. Jadi itu lokasi. Kalau tadi saya sampaikan kenapa angka harapan hidup laki-laki dan perempuan itu berbeda, ini juga berdasarkan survei gitu. Bahwa angka harapan hidup wanita itu lebih lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki, itu juga berdasarkan survei. Jadi parameter-parameter itu ya nanti bisa digunakan untuk menentukan ya kalau saya mau mengambil katakan asuransi jiwa. Nah, berapa premi yang harus dibayarkan ya, setiap misalnya mau dibayarkan setiap bulan gitu ya, setiap bulan. Kalau seseorang berumur katakan kalau saya 40 tahun gitu ya. Berumur 40 tahun kemudian ya nanti mungkin bisa cek kesehatan bisa tidak gitu. Jadi preminya itu berbeda-beda dan ketika usianya lebih muda gitu, seperti Pak Iwan gitu, tentunya ini preminya lebih sedikit daripada saya yang sudah lebih tua gitu, Pak. Nah, itu gampangannya begitu. Karena apa? Ada dampak finansial yang di masa yang akan datang itu kan tidak pasti gitu loh. Ya. Dan misalnya sama-sama umur 40 tahun ya. Ya, misalnya sama-sama berumur 40 tahun seperti saya. Nah, tapi jenis kelaminnya laki-laki, nanti berbeda preminya gitu. Jadi untuk menentukan premi ini salah satunya ya Pak ya. Salah satu dari tugas seorang aktuaris itu salah satunya. Jadi menentukan preminya berapa gitu ya. Nah, selain itu tugas aktuaris itu juga bisa artinya harus melihat keuangan dari perusahaan. Nah, perusahaan itu sebenarnya itu posisi keuangannya bagaimana? Ini dalam kondisi plus atau minus gitu. Artinya kalau untung berapa ya. Kalau rugi berapa gitu. Nah, ini tentunya ya berdasarkan data-data ya. Dan makanya kenapa seorang aktuaris itu juga belajar akuntansi, Pak. Ya, belajar akuntansi, belajar ekonomi ya. Karena harus tahu istilah-istilah di ekonomi ya, hukum-hukum ekonomi gitu ya. Itu harus tahu. Jadi aktuaris itu juga mungkin ini kalau isu ke depannya itu ya enggak tahu ya, nanti perusahaan itu mungkin bisa aja tidak perlu akuntan nanti itu gitu. Cukup aktuaris gitu. Ya mungkin akuntan itu justru malah di bawahnya aktuaris karena aktuaris itu ini posisinya itu semacam apa ya? Di perusahaan itu semacam nanti kayak dewan penasihat lah gitu. Ini seharusnya kebijakan perusahaan itu bagaimana kalau kondisi perusahaannya seperti ini gitu. Kalau akuntan kan hanya melaporkan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, tapi kalau aktuaris itu bisa memberikan saran, oh ini perusahaan ini harusnya bagaimana, nanti strateginya bagaimana begitu. Menyarankan begitu, Pak. Melihat kondisi keuangan gitu ya di perusahaan tersebut. Jadi ada belajar manajemen resiko ya. Begitu kira-kira seperti itu. Mungkin pripun Pak Bardan, apakah terbantu atau terjawab mungkin? Iya, sudah. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Oh, iya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Oh, niki mungkin Pak Hendro Gustaya sepertinya tadi mengangkat tangan. Ada yang ingin disampaikan Pak? Napa sinten niki yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Pak Hendro Gustaya? Napa Bapak Ibu yang lain monggo?
Jadi ini mungkin bisa saya sampaikan juga ya sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Bahwa di Indonesia itu baru ada sebenarnya kebutuhan dengan adanya undang-undang yang mewajibkan perusahaan asuransi atau reasuransi itu wajib memiliki aktuaris gitu ya. Bahkan bank itu juga sebenarnya wajib memiliki aktuaris juga gitu ya. Itu kebutuhannya itu sekitar pernah dihitung oleh dari PAI itu ya 1.500-an, Mbak. Jadi masih butuh cukup banyak gitu. Dan memang peminat ke aktuaria ini juga akhir-akhir ini cukup banyak gitu ya. Dari melihat hasil seleksi penerimaan siswa baru itu ya, mahasiswa baru itu mulai dari yang jalur undangan SNMPTN atau jalur seleksi bersama SBMPTN dan jalur UTUL UGM ya, ujian tulis UGM itu yang daftar itu cukup banyak gitu. Dan memang karena yang mendaftar cukup banyak, yang daftar juga pandai-pandai gitu ya Pak. Itu jadinya makanya tadi saya sampaikan, wah ini nilai UTBK-nya itu tinggi-tinggi ya gitu, rata-ratanya sekian itu. Dan saya lihat yang sudah masuk itu ya nilai UTBK-nya itu lebih dari 600 gitu. Bu Sali, mungkin sedikit menyalah Bu, mungkin apakah nanti materi aplikasi matematika dan pengenalan ilmu aktuaria tadi dapat dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang hadir, Bu? Mungkin melalui email atau melalui apa, Bu? Oh, jadi nanti saya share ke Pak Bardan aja, nanti Pak Bardan bisa mendistribusikan ke Bapak Ibu guru semua. Niki ada yang bertanya Bu, kuota aktuaria UGM berapa nggih Bu? Ini yang pertama, tahun pertama itu kan 41 kita terima ya Pak ya. Namun satu itu sepertinya memilih yang kedinasan, kayaknya diterima di stan terus ditinggal gitu ya. Mungkin lebih senang ya di sana. Jadi tahun ini juga kita menerima 40, ya mungkin ada plusnya paling 10% gitu Pak. Dan kami sudah menerima 12 yang jalur undangan, 12 mahasiswa dari jalur undangan. Kemudian kemarin yang SBMPTN itu 16 mahasiswa yang sudah terjaring. Nah, nanti sisanya akan kita penuhi dari yang UTUL UGM, ujian tulis UGM. Jadi sekitar ya nanti 40-an lah, lebih sedikit. Jadi karena memang pilihan ya. Pernah kemarin itu saya supaya optimal aja gitu. Jadi mahasiswa itu bisa terlayani dengan baik gitu. Sama Niki tadi ada pertanyaan prediksi kuota 4 tahun ke depan beripun berarti hampir sama nggih Bu. Mungkin 40 dulu kemudian setiap tahunnya akan menambah mengikuti SDM yang ada nggih Bu. Iya, karena juga itu takutnya kan kita nerima banyak tapi nanti tempatnya nggak ada gitu. Nah kebetulan FMIPA itu kan sekarang baru akan membangun gedung baru ya nanti tahun depan ini untuk gedung kuliah S1 ya. Karena yang FMIPA Selatan itu sekarang sudah menjadi di sekolah vokasi ya. Jadi kita kalau menerima itu kan harus melihat fasilitas juga, Pak. Nah, memang ada perguruan tinggi yang nerimanya banyak tapi nggak melihat fasilitas. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kami bukan yang seperti itu, Pak. Jadi harus melihat SDM-nya sama fasilitas yang
ada. Takut nanti tidak terlayani dengan optimal. Nggih. Ya, kedepannya nanti melihat ini ya, sarana prasarana yang jelas. Sama ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Bardan. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa aktuaria Bu? Wah, ini cukup banyak ya. Bahkan dari Ready Project itu sudah beberapa tahun, bahkan sebelum ada program studi ilmu aktuaria, Ready Project itu sudah memberikan beasiswa untuk mahasiswa matematika dan statistika. Nah, ini beasiswanya cukup besar Pak Bardan. Jadi sudah seperti apa? Biaya hidupnya itu seperti gaji PNS, Pak. Nah, untuk yang tahun ini karena memang Ready Project itu sudah mau berakhir tahun ini itu yang mendapat beasiswa yang dari program studi ilmu aktuaria itu ada beberapa ya, saya datanya ada gitu ya Pak ya, ada di administrasi, dan tidak hanya untuk ilmu aktuaria saja. Secara umum kalau di UGM beasiswa cukup banyak ya Mas Usman ya. Nggih, Bu. Saya tidak tahu Banyak. ini Mas Usman dapat beasiswa apa ini? Alhamdulillah dapat dari Bank Indonesia, Bu. Wah, ini jadi kalau banyak dari Pak. Bank Indonesia mah beasiswa banyak. besar Itu ini. untuk umum. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk umum, jadi kalau dari departemen prodi di bawah departemen matematika itu saya kira tawaran beasiswanya cukup banyak Pak Bardan. Jadi statistika, matematika, ilmu aktuaria gitu. Gitu. Misalnya dari perusahaan-perusahaan Mas Usman ya, itu ada biro khusus yang menangani di bagian kemahasiswaan. Namun kalau yang khusus ke aktuaria itu ada yang dari Ready Project dan ada beberapa dari perusahaan asuransi gitu. Kalau yang Ready Project itu biaya hidupnya saja ya. Kan ada macam-macam ya. Ada untuk bayar UKT, untuk biaya hidup, untuk ujian sertifikasi PAI itu kan karena membayar itu juga dari beasiswa itu Pak Mardan. Dan yang biaya hidup itu seperti gaji PNS. itu kan. Jadi mahasiswa tapi sudah seperti digaji ya. Nah, ini kalau Mas Usman dari BI ini juga besar ini. Ya, alhamdulillah. Nanti bisa ditanya ini Pak Bardan, Mas Usman. Ya, dapat berapa dari BI Bank Indonesia? Ya, alhamdulillah Bu, kalau itu tergantung Bu. Ada macam-macamnya juga Bu, beasiswa yang Bank Indonesia Bu. Macam-macam jalurnya. Jadi, mungkin tergantung syaratnya ya, makin banyak syaratnya makin besar ya. Makin besar, ada. Sama. Baik, mungkin gelombang 1 pertanyaannya sudah ditutup, kemudian lanjut gelombang 2, mungkin 2 pertanyaan lagi, mungkin 5 menit lagi mboten napa-napa nggih Bu. Ya, enggak apa-apa. Oke, sama tadi mengingatkan Bu Solihatun untuk mungkin bisa mengirimkan file yang dipaparkan hari ini ke Pak Bardan yang nantinya mungkin bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru. Baik, ini mungkin sudah ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya open mic atau langsung mengetik di kolom chat. Ini ada pertanyaan Bu, lembaga mana saja yang sudah menjalin kerjasama dengan FMIPA UGM? Wah, ini kalau ditanya, ya kalau yang sudah ada MOU itu banyak sekali Pak Bardan. Baik di instansi di dalam negeri, perusahaan di dalam negeri, instansi di luar negeri, gitu ya. Itu sangat banyak. Jadi kalau yang kerjasama itu sudah ada bagian sendiri yang mengurusi, gitu ya. Nah, termasuk kerjasama ya berbagai bidang ya. Ada karena perguruan tinggi itu yang ditangani itu Tridharma, ya. Jadi kerjasamanya kan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau yang pengabdian ya seperti ini Pak Bardan. Jadi kita ada kerjasama, walaupun ini belum ada MOU ya, atau MOU-nya malah ke dinas provinsi DIY ya, yang sudah ada ya Pak Iwan ya. Nah, itu
itu bentuk-bentuk kerjasamanya itu tergantung bidangnya, Pak. Jadi kalau misalnya pendidikan ya itu biasanya antar perguruan tinggi dengan dinas-dinas yang terkait gitu. Kalau penelitian ya nanti kerjasamanya di bidang penelitian gitu. Ya, jadi cukup banyak gitu. Ya. Pendidikan bisa aja pertukaran pelajar gitu ya. Nanti itu bentuk-bentuknya gitu. Tapi kerjasamanya cukup banyak ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Baik, mungkin ini tidak bisa saya uraikan satu-satu karena saking banyaknya kalau kerjasama dengan FIPA ya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Bu. Apakah memungkinkan jurusan aktuaria itu untuk murid-murid tingkat SMA atau SMK? Maksudnya lulusan SMA atau SMK masuk ke ilmu aktuaria gitu ya? Ya, mungkin yang jelas memang untuk masuk ke ilmu aktuaria harus memiliki kemampuan matematika yang tinggi, gitu. Jadi kenapa dulu itu di UGM ya sempat tarik ulur, mengapa tidak di ekonomi gitu kan? Mestinya kan kebayangnya ekonomi ya, ternyata pendamping dari Ready Project itu yang dari pemerintah Kanada itu mengatakan bahwa jadi lebih menyarankan kalau aktuaria itu di bawah Departemen Matematika, karena memang ilmunya itu banyak menggunakan matematika. Gitu. Jadi memang harus memiliki kemampuan matematika yang tinggi. Gitu. Itu. Ya. Sehingga kalau lulusan SMA, saya kira kalau memiliki kemampuan matematika yang bagus, nah ini tepat sekali kalau memilih prodi ilmu aktuaria. Nah, kalau dari SMK bagaimana? Bisa juga gitu, ya. Namun harus belajarnya lebih ya kalau dari SMK karena matematikanya kalau dari SMK kan kurang ini ya, kurang detail itulah. Maksudnya tidak terlalu mendalam gitu. Namun ada mahasiswa matematika itu mungkin kakak kelasnya Mas Usman itu ada yang bahkan sampai mengikuti olimpiade ya. Siapa itu namanya Mas? Itu lulusan SMK ya. Ada juga yang masuk matematika, bahkan juara olimpiade internasional itu ya. Itu bisa itu, Pak. Ya. Oh, ini dari Ibu Hardi. Dari pertanyaannya siapa ini? Bapak atau Ibu? Ibu Triwahyuni. Oh, Ibu Triwahyuni. Nah, ini tetap memungkinkan asalkan nanti mau belajar gitu. Dari SMK ternyata juga bisa. Gitu. Namun memang agak lebih berat gitu ya. Gitu. Baik, mungkin sesi pertanyaan kali ini kita cukupkan dahulu. Mungkin ini Bu pertanyaan terakhir ya mungkin ya Bu. PT mana saja yang membuka aktuaria? Yang sudah membuka itu yang pertama kali adalah IPB, ya. Kemudian ITS, gitu. Itu yang pertama. Kemudian baru UI, gitu ya, Universitas Indonesia. Terus setelah itu baru ITB dan UGM bersamaan dengan ITS, ya, ITS. Jadi memang kalau di UGM itu dulu sebenarnya kalau dari sejarahnya ya di ITB itu juga gitu ya, itu sebenarnya sudah ada minat ya, minat aktuaria itu sudah ada, namun di bawah prodi matematika. Kalau yang ITB, kalau yang UGM itu sebenarnya salah satu minat di program studi statistika. Nah, namun karena ini menjadi ilmunya spesifik, terus menjadi satu program studi baru. Nah, ini masalah legalitas saja, Pak. Kalau UGM mulai menerimanya itu tahun 2019, itu karena masalah izin saja gitu. Tapi sebenarnya minat itu sudah ada, ya, sudah ada. Bahkan mahasiswa program studi matematika dan mahasiswa program studi statistika itu ada yang topik tugas akhirnya itu beberapa adalah ke arah aktuaria. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu, terakhir mungkin ya.
apakah program ilmu aktuaria pernah memberi info program ini langsung ke siswa, Bu? Mungkin pertanyaannya dari Ibu Sri Sudah. Purbawati. Tadi di awal saya sudah menyampaikan, saya sudah beberapa kali di daerah-daerah ya, di Sumatera, di Kalimantan, di daerah-daerah itu beberapa kali gitu ya. Terkadang bergiliran ya, kalau tidak saya ya Pak Danar atau mungkin yang lain. Namun justru malah di DIY ini saya belum pernah gitu. Pak Danar juga belum pernah gitu. Nah, ini kesempatan ini baru pertama ini saya menyampaikan program studi ilmu aktuaria di DIY itu, di daerah DIY. Jadi malah terlupakan ini. Biasanya malah ke daerah-daerah sendiri gitu. Iya. Saya belum lama itu diprotes sama Pak guru dari MAN 1 Jogja sama dari SMA 1 Sleman gitu. Nah, ini mah belum ada, Bu, sosialisasi di Jogja gitu. Bahkan sampai Irian Jaya juga pernah gitu ya. Tapi di sini mah belum gitu. Mungkin mau menambahkan, Bu, Bapak Ibu guru sekalian bisa mengunjungi website resmi Aktuaria UGM gitu, nggih. Mungkin biar lebih tahu info mengenai prodi ilmu aktuaria. Saya sampaikan di slide terakhir itu tadi. Oh, nggih. Nggih, mungkin nanti bisa dilihat di file yang nanti dikirimkan Pak Bardan mungkin. Nggih. Nggih. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Solihatun. Mungkin kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ilmu aktuaria ternyata memang sudah ada sejak dahulu, sejak zaman kuno, bahkan mengenai aktuari, yaitu gelar untuk seseorang yang menangani atau mengatur masalah keuangan. Nah, dan ilmu aktuari sendiri ini memang ilmu yang masih hangat perkembangannya pada zaman sekarang ini, dan banyak sekali peminatnya, terutama di Indonesia, karena ada program 1000 aktuaris dari OJK. Mungkin ilmu aktuaria memang merupakan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu, sehingga ketika ingin mendalaminya mungkin harus ada effort lebih untuk mendapatkan berbagai ilmu mengenai aktuaria. Nah, untuk aplikasi-aplikasi matematika yang ada di smartphone tadi, memang tidak hanya Malmed dan Photomed, ternyata memang masih banyak seperti Kanda itu, bahkan siswa mengirimkan soal kemudian dijawab oleh seorang yang dianggap guru, seperti itu. Jadi diberitahu cara-caranya. Memang dalam perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali teknologi yang berkembang sehingga dapat memudahkan siswa-siswi generasi penerus bangsa untuk memahami lebih lanjut materi-materi yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu semua. Tetapi di balik kemudahan ternyata memang masih ada tantangan bagi kita, bagi Bapak Ibu guru sekalian juga, di mana memang ini berkaitan dengan penilaian siswa, karena tidak sepenuhnya bisa dinilai, karena apalagi ditambah pandemi ini kita hanya bisa mengontrol siswa dari jarak jauh gitu. Nah itu Bapak Iwan Ernanto sudah mengirim link website Prodi Ilmu Aktuaria, mungkin bisa dikunjungi untuk lebih lanjut, lebih detailnya informasi tersebut sudah ada di web tersebut. Mungkin itu saja saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin salah perbuatan, karena ini mungkin molor nggih dari jadwal yang aslinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Saya Usman Arifin selaku moderator mohon pamit undur diri, dan saya kembalikan ke Bapak Iwan Ernanto selaku pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih De Usman Arifin. Selanjutnya kita ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Semoga yang disampaikan oleh Bu Soli dan Bapak Ibu semuanya bermanfaat untuk kita semua.
Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Acara kami tutup, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi foto dulu nggak, Pak Iwan? Ini? Atau sudah direkam otomatis? Beberapa belum ini Bu, menyalakan. Silakan dipandu aja. Bapak Ibu mohon ini menyalakan video untuk dokumentasi. Audionya takut ditutup sana ya. Iya. Sudah. Nggih pun waalaikum. Ning aku ora arep metu ben ditutup pripun. Ini sudah ditandakan atau itu? No. Kita bisa masuk. Sudah, Pak Iwan? Bentar Bu, satu lagi Bu. Kenapa jumlahan? Tempat kerja, dua yang lingkungan kerja. Bapak Ibu yang masih aktif, videonya dihidupkan. Semuanya, teman-teman, mau didokumentasi oleh Pak Iwan. Dan mic-nya mohon tutup. Aba-aba 1. Mas, tapi nggak semuanya videonya menyala. Saya ulangi, 1, 2, 3. Ampun Bu Soli dan Bapak Ibu semuanya, matur nuwun. Matur nuwun Mas Iwan. Matur nuwun sedaya Bapak Ibu. Sami-sami Bu. Sampai ketemu hari Rabu. Hari Rabu nanti Pak Irwan nggih. Jadi matur nuwun Bapak sekalian, sehat saya.